Selamat pagi, siang, sore, dan malam rekan-rekan sekalian. Kembali lagi dengan saya Dava. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik seputar kesepakatan Republik Indonesia dengan Amerika Serikat. Jika merujuk pada artikel berita yang telah disampaikan oleh ddtc.co.id dengan judul Negosiasi Bea Masuk AS, RI harap kesepakatannya dicapai dalam 60 hari. Perwakilan Indonesia dan US Trade Representative atau USTR memulai negosiasi terkait dengan pengenaan bea masuk resiprokal. Dalam negosiasi tersebut, perwakilan dari kedua negara mendiskusikan beragam hambatan non-tarif yang akan dinegosiasikan ke depan. Salah satunya terkait dengan perizinan impor, digital trade, custom duties on electronic transmission atau CDET. Hambatan non-tarif yang dialami lainnya seperti pre-shipment inspection dan kewajiban surveyor, serta lokal content atau TKDN untuk industri. Tulis Kemenko Perekonomian dalam keterangan resmi yang dikutip pada Senin tanggal 21 April tahun 2025. Pemerintah Indonesia dan juga perwakilan dagang Amerika Serikat atau USTR memulai negosiasi bilateral sebagai respons atas kebijakan pengenaan bea masuk resiprokal yang diterapkan oleh AS terhadap berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam pertemuan ini, kedua negara tidak hanya membahas besaran tarif impor, tetapi juga menyoroti berbagai hambatan non-tarif yang dinilai dapat mengganggu kelancaran perdagangan bilateral. Salah satu isu utama yang diangkat adalah perizinan impor, yang merujuk pada prosedur administrasi dan regulasi teknis yang kerap dinilai berbelit-belit, sehingga memperlambat arus barang dan meningkatkan biaya logistik. Di samping itu, isu perdagangan digital atau digital trade juga menjadi perhatian, khususnya menyangkut perlindungan data, akses pasar digital, serta potensi pengenaan bea masuk atas transmisi elektronik atau dikenal dengan istilah Custom Duties on Electronic Transmission atau CDET, seperti perangkat lunak, konten digital, dan produk-produk lainnya yang berbasis internet. Tidak hanya itu, hambatan lain yang menjadi fokus diskusi ini adalah pre-shipment inspection dan kewajiban surveyor, yakni ketentuan yang mewajibkan ekspor diperiksa oleh pihak ketiga sebelum adanya pengiriman. Meskipun bertujuan untuk menjamin kualitas, kebijakan tersebut dapat menghambat proses ekspor dan menambah beban biaya bagi pelaku usaha. Di sisi lainnya juga, Amerika Serikat juga menyoroti kebijakan lokal konten atau tingkat komponen dalam negeri atau TKDN di Indonesia, yang mewajibkan penggunaan komponen atau jasa lokal dalam suatu produk atau proyek. Meskipun tujuannya untuk mendukung industri dalam negeri, kebijakan tersebut dinilai bisa menjadi hambatan bagi produk luar untuk masuk ke pasar domestik. Secara keseluruhan, negosiasi ini menjadi langkah yang strategis bagi kedua negara dalam menciptakan hubungan dagang yang lebih seimbang, adil, dan bebas dari praktik diskriminatif. Dengan mengatasi hambatan tarif dan non-tarif secara komprehensif, diharapkan dapat terciptanya iklim perdagangan yang sehat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kedua negara dalam jangka waktu yang panjang. Pada kesempatan yang sama, perwakilan dari kedua negara juga melakukan pembahasan mengenai tarif resiprokal, tarif sektoral, dan tarif dasar, dan isu akses pasar. Pihak USTR menyambut baik proposal Indonesia, dan saat ini sedang menyusun draft dari working document yang akan memuat cakupan dan substansi negosiasi, jelas Kemenko Perekonomian. Lebih lanjutnya, perwakilan dari kedua negara juga berharap kesepakatan bisa dicapai dalam waktu 60 hari sebelum kembali diberlakukannya bea masuk resiprokal. Dalam pertemuan bilateral yang dilakukan oleh perwakilan Indonesia dan United States Trade Representative atau USTR, kedua belah pihak tidak hanya membahas hambatan non-tarif, tetapi juga secara khusus membicarakan struktur tarif perdagangan yang meliputi. Yang pertama yaitu tarif resiprokal. Tarif resiprokal yaitu tarif yang dikenakan sebagai balasan terhadap negara mitra dagang yang menerapkan tarif serupa terlebih dahulu. Ini merupakan bagian strategi dari Amerika Serikat dalam menerapkan kebijakan perdagangan yang lebih proteksionis. Yang kedua yaitu tarif sektoral. Tarif sektoral yaitu tarif yang dikenakan secara spesifik berdasarkan sektor atau jenis produk tertentu. Misalnya pada sektor baja, elektronik, ataupun pertanian. Tarif ini biasanya diberlakukan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan impor. Yang ketiga yaitu tarif dasar atau baseline tarif.
Tarif dasar, yaitu merupakan tarif minimum yang dikenakan secara umum terhadap seluruh barang impor. Seperti kebijakan Amerika Serikat yang akan menerapkan baseline tarif sebesar 10% mulai April tahun 2025. Selain itu, kedua negara juga membahas isu akses pasar yang mengacu pada upaya membuka dan mempermudah produk dari masing-masing negara untuk dapat masuk ke pasar satu sama lain, baik dalam bentuk barang ataupun jasa. Ini termasuk negosiasi untuk mengurangi hambatan teknis, regulasi, dan tarif lainnya yang dapat menghambat ekspor dan impor. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI menyampaikan bahwa pihak USTR menyambut baik proposal dari Indonesia dan saat ini sedang menyusun draft working document. Dokumen tersebut nantinya akan berisi cakupan pembahasan dan substansi negosiasi sebagai dasar menuju kesepakatan dagang yang lebih konkret dan saling menguntungkan tentunya. Lebih lanjutnya, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan perundingan dalam waktu 60 hari ke depan. Karena jika tidak, kebijakan bea masuk resiprokal dari AS akan kembali diberlakukan secara penuh. Oleh karena itu, negosiasi ini menjadi momen krusial bagi Indonesia agar dapat melindungi kepentingan ekspor nasional dan mencegah kerugian ekonomi yang lebih besar akibat tarif tinggi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Kemenko Perekonomian sebut, kedua belah pihak mendorong dialog dalam waktu secepat-cepatnya untuk mencapai kesepakatan. Sebagai informasi, Amerika Serikat sempat hendak memberlakukan bea masuk resiprokal dengan tarif sebesar 32% atas barang impor dari Indonesia. Namun, dalam perjalanannya, implementasi bea masuk resiprokal tersebut ditunda selama 90 hari. Selanjutnya, pemerintah Indonesia akan menyampaikan neraca dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat dengan mengimpor minyak, liquefied petroleum gas atau LPG, dan produk pertanian Amerika Serikat. Rencananya adalah Indonesia akan meningkatkan impor barang Amerika Serikat hingga 19 miliar US dollar. Dari pernyataan tersebut, Amerika Serikat sebelumnya berencana untuk memberlakukan tarif bea masuk resiprokal sebesar 32% terhadap barang-barang impor asal Indonesia sebagai bagian dari kebijakan proteksi dagang yang diberlakukan berdasarkan besarnya defisit neraca perdagangan AS dengan negara mitra dagang. Namun, kebijakan tersebut ditunda selama 90 hari, memberikan waktu bagi kedua negara untuk melakukan negosiasi dan mencari solusi damai, guna menghindari dampak negatif terhadap hubungan dagang dan perekonomian kedua belah pihak. Sebagai langkah strategis untuk meredakan ketegangan dagang dan menyeimbangkan posisi Indonesia dalam hubungan bilateral tersebut, pemerintah Indonesia mengambil inisiatif untuk meningkatkan impor dari Amerika Serikat, khususnya terhadap komoditas strategis seperti minyak bumi, liquefied petroleum gas atau LPG, dan produk-produk pertanian. Upaya tersebut bertujuan untuk mengurangi surplus perdagangan Indonesia terhadap Amerika Serikat, yang selama ini menjadi salah satu alasan utama diberlakukannya tarif resiprokal oleh Amerika Serikat. Pemerintah menargetkan peningkatan impor dari Amerika Serikat hingga mencapai nilai 19 miliar US dollar sebagai bentuk komitmen untuk menjaga keseimbangan neraca perdagangan serta membuka ruang lebih luas bagi produk-produk Amerika Serikat di pasar domestik. Dengan demikian, diharapkan Amerika Serikat akan meninjau ulang kebijakan tarifnya terhadap Indonesia dan kerjasama antara kedua negara dapat terus berjalan dengan prinsip saling menguntungkan serta sejalan dengan kaidah perdagangan internasional yang adil dan terbuka. Selain meningkatkan impor, Indonesia juga akan meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan, investasi, dan kritikal mineral dengan Amerika Serikat. Seluruh poin tersebut sudah termuat dalam kerangka acuan perjanjian yang disepakati oleh Indonesia dan Amerika Serikat. Bagaimana rekan-rekan sekalian? Apa pendapat kalian mengenai hal tersebut? Silahkan berkomentar. Mungkin sekian dulu informasi dari berita yang dapat saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian, dan sebagai bentuk dukungan terhadap kami, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan juga subscribe channel kami. Terima kasih.